Mengatakan rahimahullah, saya masih bingung melihat orang-orang yang pergi ke kuburan dan minta-minta. Sementara dia tahu di kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Apa yang akan diberikan? Apakah justru inilah pemahaman-pemahaman para imam kita, yakni imam ahli sunnah wal jamaah, yang mengawal agama ini, karena berbeda dengan pemahaman mereka, akhirnya mencetuskan para imam-imam kita itu salah semua. Bahkan syirik. Sebenarnya siapa yang lebih kredibel di dalam memahami syariat ini? Para imam-imam salafun sholih atau mereka orang-orang Wahabi? Jawaban ada di hati kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada perjumpaan kali ini kami akan membahas tentang videonya Khalid Basalamah yang mengatakan bahwasanya bertawassul itu syirik, dengan mengait-ngaitkan Imam Nawawi kebingungan tentang orang yang bertawassul. Bahkan Khalid Basalamah mengatakan, kita bertauhid, kita mengesahkan Allah, namun kenapa kita masih mau bertawassul? Itu tauhidnya perlu dipertanyakan. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya masih bingung melihat orang-orang yang pergi ke kuburan dan minta-minta. Sementara dia tahu di kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Katakan, oh saya sudah bertauhid. Tetapi pada saat dia sholat, dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Selepas salam, mereka pergi ke kuburan sebelah masjidnya lalu minta-minta pada kuburan tersebut. Karena mereka anggap kuburan itu kuburan wali dan bisa memberikan manfaat. Mana tadi komitmen kita dalam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Dan dicontohkan juga oleh Nabi SAW, belum pernah satu kali pun beliau memerintahkan para sahabat mengatakan pergilah ke kuburan Nabi ini atau Nabi itu, dan beliau tunjukkan kemudian ambillah tanahnya, letakkanlah air di sana, mohonlah ini dan itu misalnya. Belum pernah juga Nabi SAW menyuruh para sahabat mendatangi kuburan para syuhada Uhud, para kuburan sahabat yang dikubur di Baqi. Yang ingin saya tanyakan adalah referensi yang diambil oleh Ustadz Khalid Basalamah itu di dalam kitab apa? Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab apa? Sejauh saya belajar, sejauh saya membaca kitab dan juga termasuk karangannya Imam Nawawi, saya tidak pernah sama sekali membaca bahwasanya Imam Nawawi kebingungan tentang orang yang bertawassul. Kalau boleh tahu, Ustadz Khalid Basalamah menyatakan bahwasanya Imam Nawawi kebingungan itu di dalam literatur kitab apa? Mungkin bisa dijelaskan. Atau mungkin orang-orang yang menonton video ini, baik dari siapapun, baik dari kelompok Wahabi atau kelompok yang lain, kalau memang ada penjelasan di dalam kitab apa yang menjelaskan tentang Imam Nawawi kebingungan terhadap orang-orang yang bertawassul, monggo bisa ditulis di kolom komentar atau langsung ngechat kami pribadi atau menghubungi kami pribadi, langsung sertakan ibarat aslinya atau referensi aslinya di dalam kitab apa. Atau mungkin kami yang kurang membaca tentang referensi-referensi atau karangannya Imam Nawawi. Karena ibarat yang saya temukan atau referensi yang saya temukan, karya Imam Nawawi, yakni Al-Adhkar lil Imam Nawawi, dijelaskan min kitabil Adhkar lil Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adab zair. Bab yang menjelaskan tentang berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab orang yang berziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayatawassalu bihi fi haqqi nafsihi. Orang-orang yang menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia bertawassul tentang hajat-hajat atau kebutuhan dirinya sendiri. Wa yastashfi'u bihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Setelah dia bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah dia minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, dari ibarat ini menjelaskan kita diperbolehkan untuk bertawassul, yang pertama. Yang kedua, kita berziarah ke makam Rasulullah itu bukan semerta-merta kita meminta kepada kuburannya beliau. Tidak semerta-merta kita meminta kepada Rasulullah, melainkan kita tetap minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan lewat jalur tawassul, menjadikan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa yang kita inginkan, hajat-hajat kita, doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dibanding kita semua. Wa yad'u li nafsihi wa li walidayhi wa ashabihi wa ahibbahi.
wa yad'u li nafsihi, dan termasuk adab-adab menziarahi makamnya Rasulullah SAW, kita mendoakan diri kita sendiri, wali walidayhi, mendoakan kedua orang tua, washabihi, mendoakan sahabat-sahabat kita, wahibbaihi, dan orang-orang yang dicintai kita, wa man ahsana ilaihi, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, wasairil muslimina, dan semua orang-orang muslim. Di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi ini dijelaskan bahwasanya Imam Nawawi memperbolehkan untuk bertawassul kepada makamnya Rasulullah SAW. Yang jelas karya Imam Nawawi dengan karya yang lain tidak mungkin kontradiktif. Di dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan Imam Nawawi memperbolehkan untuk bertawassul. Sedangkan apa yang dinyatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah mengatakan Imam Nawawi kebingungan, itu masih belum ada referensinya. Kami minta kepada siapapun, semoga dilihat oleh Ustadz Khalid Basalamah dan juga orang lain dan juga siapapun yang mungkin memiliki ibarat atau referensi aslinya yang diambil dari karya Imam Nawawi yang lain, bisa langsung dikirimkan ke kami, bisa langsung lewat kolom komentar atau pribadi, supaya nanti saya bisa belajar kembali apakah memang benar apa yang dinyatakan Ustadz Khalid Basalamah. Yang kedua, kami ambil dari kitab Thiqat Ibnu Hibban, Al-Juz' Ats-Tsamin wa fi Ba'din Nusahi At-Tasi', Safhah 457. Jadi kami ambil dari kitab Thiqat Ibnu Hibban, juz 8, ada yang mengatakan juz 9, halaman 457, halaman 457, fi tarjamatil imami Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam, di dalam menjelaskan Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam. Wa qabruhu bisanabad, kubur atau makamnya Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam bisanabad, kuburannya di Sanabat, kharijan Nuqani, di luar Nuqan. Syuhurun yuzaru bi jambi qabri Rasyidi, makam Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam itu masyhur sampai sekarang diziarahi oleh banyak orang, bijambi qabri Rasyidi, yang berada di samping kuburannya Harun Ar-Rasyid. Qad zurtuhu miraran katsiratan, kata Ibnu Hibban, aku benar-benar berziarah berulang kali ke makamnya Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam. Wa mahallat bi syiddatun fi waqti maqami bitusa, ketika aku memiliki masalah dan problem-problem yang belum ada jalan keluarnya, pada waktu aku berada di Tus, illa zurtu qabru Ali bin Musa Ar-Ridha, kecuali aku berziarah ke kuburannya Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha, shalawatullahi ala jaddihi wa alaihi, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kakek Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kepada Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha. Wa da'autullaha illa stujiba li, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang aku minta semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi barakati wasilah, bi barakati tawassul kepada Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam. Wa zalat anni tilka syiddah, dan kesulitan atau masalah atau problem itu semuanya hilang seketika itu ketika aku bertawassul kepada makamnya Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha bi iradatillah wa bi qudratillah. Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran, dan aku melakukan ini bukan cuma satu kali tapi berulang kali. Aku berziarah ke makam Sayyid Ali ketika aku menemukan masalah, dan semuanya bisa teratasi di barakatit tawassul kepada beliau Sayyid Ali bi qudratillah wa iradatillah, tetap dengan kuasanya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadtuhu kadzalik, dan aku terus menemukan seperti itu. Semua masalah dan problemku semua teratasi. Amatanallahu ala muhabbatil Mustafa wa ahli baitihi sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Semoga Allah mematikanku dengan perasaan cinta kepada Sayyidil Mustafa, yakni Rasulullah SAW, dan ahli baitnya, keluarga Rasulullah SAW ajma'in. Amin. Dari dua kitab ini sudah jelas bahwasanya bertawassul kepada makam Rasulullah, kepada makam Sayyid Ali, dalam artian banyak sebenarnya kitab-kitab yang menjelaskan tentang kebolehan tawassul, bukan dari dua kitab ini saja. Namun kami nukil dua ini, ya yang jelas tidak mungkin cukup untuk kami bacakan semua di video ini. Bisa nanti saya paparkan referensi-referensi atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang kebolehan tawassul dari para imam-imam salafun sholih, imam-imam terdahulu yang keilmuannya memang diakui, yang karyanya juga diakui oleh banyak orang. Tidaklah mungkin bertawassul dikatakan syirik karena banyak
para imam-imam kita yang menjelaskan tentang kebolehan tawassul kepada siapapun, terlebih kalau kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kami boleh tanya, sebenarnya apa yang dijelaskan oleh imam-imam kita untuk mengawal agama ini, apakah bisa kita katakan syirik? Dengan karya-karya beliau, dengan karangan-karangan beliau, kemudian kita katakan syirik dibanding mereka-mereka golongan-golongan Wahabi yang tidak memiliki karya apapun dan keilmuannya juga tidak amat-amat diakui oleh siapapun. Kira-kira siapa yang benar? Para imam kita atau mereka golongan-golongan Wahabi? Kalau memang hukum bertawassul syirik, kenapa banyak imam yang mengatakan boleh? Kenapa banyak para ulama yang mengatakan boleh? Akan dianjurkan. Sebenarnya keilmuan siapa yang kredibel? Ulama-ulama kita, para imam-imam kita, apakah mereka golongan-golongan Wahabi? Bisa direnungkan bersama-sama supaya tidak ada kesalahpahaman. Jujur saya tidak membenci siapapun. Saya tidak membenci Khalid Basalamah, saya tidak membenci imam-imam yang lain, tidak membenci ulama-ulama atau tokoh-tokoh Wahabi yang lain. Jujur saya tidak membenci sama sekali. Tapi kalau sudah mengaitkan kepada imam-imam kita, yakni Imam Nawawi, perlu kita luruskan, dikaitkan dengan imam-imam yang sudah diakui keilmuannya, padahal secara data, secara teks ibarat tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Itu tugas kita, mengawal keaslian atau keautentikan ulama-ulama kita, keterangan-keterangan ulama kita, supaya tidak menjadi pemalsuan ibarat atau pemalsuan data. Bolehlah kalian berbeda pendapat, bolehlah kalian berbeda pemahaman, tapi jangan sampai dikaitkan dengan ulama-ulama kita, dan yang kedua, jangan sampai saling menyalahkan. Kita banyak pendapat yang berbeda dengan mereka, tapi kita tidak pernah sekalipun menyalahkan mereka, bahkan lebih na'udzubillah, kita mengatakan syirik kepada mereka, kelompok-kelompok Wahabi. Jadi kalau memang kelompok-kelompok Wahabi berbeda dengan pemahaman kita, Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun warga Nahdiyah secara spesifik, monggo berbeda, tapi jangan sampai menyalahkan. Itu yang mungkin perlu dikoreksi oleh mereka, dan juga jangan sampai bawa nama imam-imam kita untuk memperkuat pendapat-pendapat kalian yang mana secara teks, secara data, para imam-imam kita, imam Ahlussunnah wal Jamaah ataupun warga Nahdiyah itu tidak mengatakan apa yang mereka katakan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.